Shalom, salam kemenangan buat setiap kita semua. Saudara sekalian, hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan, biar ini menjadi bagian berkat Tuhan yang utuh dalam hidup kita, di mana status kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya identitas yang sebenarnya kita harus akui, yang sebenarnya kita harus miliki, bahwa kita adalah orang percaya yang ditebus dengan darah Yesus, maka kita adalah pribadi yang menjadi anak Tuhan. Nah, ada kisah di Alkitab dikatakan dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28, kisah di mana cerita tentang perempuan Sirofenisia. Kisah di mana kita tahu bahwa perempuan ini adalah orang yang bukan golongan orang Israel. Perempuan yang hidupnya dia menyadari dia bukanlah orang yang mendapatkan jatah atau bagian untuk dia bisa mengalami kesembuhan mujizat lawatan. Tetapi hari itu firman Tuhan, perempuan ini punya kecerdasan rohani yang luar biasa. Nah, ini yang kita harus miliki sebagai anak-anak Tuhan. Saya mau bagikan di Matius 7 ayat yang ke-27. Alkitab bilang begini. Markus 7 ayat yang ke-27. Firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, ini kisah di mana hari itu Yesus bilang, anak-anak harus kenyang dahulu dan tidak patut mengambil roti yang disediakannya, yang dilemparkannya kepada anjing. Kisah yang cukup ironis, yang dimana kita tahu perempuan ini yang dalam perjuangannya dia mendatangi Yesus, perjuangannya dia menghampiri pribadi Tuhan hari itu. Dia sadar dia tidak punya hak atau bagian untuk mendapatkan yang namanya makanan dari meja tuannya. Dia yang di Alkitab berkatakan, Tuhan Yesus bilang tidak patut mengambil roti yang disediakannya buat anak-anak yang dilemparkannya kepada anjing. Perempuan ini dia punya hati yang cukup besar untuk dia menyadari bahwa dia adalah pribadi yang belum pantas untuk menerima makanan dari meja tuannya. Tapi saudara tahu bahwa cerita ini tidak berhenti sampai di situ. Murid-murid hari itu bilang mengusir perempuan ini dan sepertinya merepotkan guru mereka. Tetapi hari itu perempuan ini mendesak, dia datang kepada pribadi Yesus dan dia memposisikan dirinya sebagai anjing. Saudara, kita tahu bahwa kita adalah orang percaya, kita adalah orang yang ditebus dengan darah Yesus. Yesus sudah mati di kayu salib dan Yesus sudah bangkit. Dan Alkitab mengatakan barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia menjadi ahli waris anak-anak kerajaan surga. Kita, saudara dan saya, kita adalah ahli waris anak-anak kerajaan surga. Nah, hari ini saya mau sampaikan bahwa posisi perempuan itu yang dia mengalami yang namanya tidak pantas untuk menerima roti yang diberikan kepada anjing. Dia merelakan, dia menyadari dan dia mau ambil bagian itu. Nah, ini kecerdasan rohani yang luar biasa, saudara. Saya mau sampaikan begini, bahwa kita ini sebenarnya perlu menyadari, Alkitab bilang anak-anak harus kenyang dahulu. Waktu kita sadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, seharusnya jatah hidup saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang mempunyai prioritas. Mempunyai prioritas kerajaan surga, yang dimana dari pihak surga, dari kerajaan surga akan mengenyangkan hidup saudara dan saya. Kita anak. Kita bukan yang lain, tetapi kita adalah anak. Nah, saudara sekalian, ada kisah cerita juga di Alkitab dikatakan tentang si sulung dan si bungsu. Dan kita tahu cerita ini bahwa si sulung hari itu dia punya yang namanya hatinya tidak percaya, hatinya mengalami keiri hatian, sehingga Alkitab bilang waktu si bungsu itu pulang, si sulung tidak menerima. Dan bapaknya mengatakan, kenapa kamu marah dan kecewa? Bukankah all I have is yours? Bukankah semua yang aku punya adalah milikmu? Tetapi ketidakterima siapan dalam hatinya, dia menjadi pribadi yang hari itu di dalam rumah bapaknya, dia merasa kehilangan. Nah, ini suatu peristiwa yang kita harus menyadari
Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita seharusnya bagian kita adalah anak. Dan kita mendapatkan prioritas untuk menjadi kenyang dahulu. Kenyang dahulu. Nah saudara sekalian, jangan sampai kita mengalami yang namanya seperti ada suara-suara penyesatan atau seperti ada suara-suara yang coba iblis sodorkan kepada kita. Yang hari-hari di akhir zaman ini, iblis akan terus menyuarakan yang namanya, engkau gak layak kok di hadapan Tuhan. Engkau gak layak kok menjadi anak Tuhan gitu. Engkau gak layak kok menjadi orang yang diberkati Tuhan. Jangan sampai kita mengalami miss di sini. Alkitab bilang, biarkan anak-anak itu kenyang dahulu. Artinya kita punya yang namanya bagian dalam hidup kita, orang yang harusnya dapat prioritas diberkati lebih dahulu. Amin. Lebih dahulu. Nah saudara sekalian, saya ingat kisah cerita di mana ada satu pengalaman ilustrasi cerita lah. Ada seorang anak, hari itu dia sukses di kota besar. Dia punya yang namanya pekerjaan dan usaha yang luar biasa dan dia menjadi kaya raya. Dia tadinya orang yang miskin dan akhirnya dia bekerja di kota besar dan dia mengalami yang namanya satu usaha yang cukup berhasil, kaya raya. Dan anak ini dia mencoba untuk mengundang orang tuanya yang sedang ada di desa, dan jauh di sana. Nah, satu kisah cerita ini, dia mencoba untuk menghubungi orang tuanya, lalu apa yang terjadi? Orang tuanya setuju untuk mau mendatangi anaknya ke kota besar. Lalu dibelikanlah tiket, saudara. Dibelikan tiket yang namanya tiket kapal pesiar. Kapal laut, kapal pesiar. Dan tiketnya itu golden ticket. Untuk dua orang. VVIP, golden ticket. Dikirim kepada orang tuanya. Sampailah tiket itu di tangan orang tuanya. Apa yang terjadi? Orang tuanya bingung. Loh, namanya juga orang kampung ya. Orang tuanya bilang, loh ini anakku ini kok suruh saya datang ke kota bukannya kirimin uang, tapi malah kirimin tiket. Yang namanya orang di kampung, orang gak ngerti apa-apa, orang tuanya nurut-nurut aja. Ya sudahlah, ayo Bu, kita jalan, kata bapak itu. Lalu mereka menyediakan perbekalan yang secukupnya. Tiket yang mereka pegang adalah golden ticket, yang itu kapal pesiar dalam perjalanan 14 hari. Artinya 2 minggu perjalanan yang mereka akan nikmati sepanjang jalan itu. Tetapi mereka tidak tahu. Dan mereka membawa pembekalan dan mereka pergi ke pelabuhan, mereka naik kapal tersebut. Mereka naik, mereka bingung, diantar sama petugasnya, masuk ke kamar. Wah, kamarnya keren banget. Kamarnya luas banget dan kamarnya lega banget gitu. Sampai akhirnya hari pertama dia mencoba untuk, oh kita punya makanan apa? Oh dia, kan mereka belum punya uang, mereka nggak punya uang. Akhirnya mereka makan perbekalan yang ada. Hari kedua makan lagi yang ada. Hari ketiga mulai menipis makanannya. Hari keempat mereka mulai coba lihat keluar, lihat keliling-keliling. Wah ada restoran tapi kita nggak punya uang. Wah ada makanan-makanan enak tapi kita nggak punya uang. Wah ada fasilitas A, fasilitas B dan sebagainya. Yang semuanya sebenarnya ada all include di golden ticket itu. Tetapi mereka hari itu mereka nggak mengerti. Dan mereka apa yang terjadi? Mereka mengalami yang namanya kelaparan. Hari selanjutnya, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, kelaparan dan terus kelaparan. Akhirnya mereka minum air putih. Dan sampailah perjalanan 2 minggu. Mereka tiba di kota besar tersebut. Begitu kapal itu berlabuh di pelabuhan di kota besar, kapal itu langsung semua penumpangnya turun. Anak yang orang kaya ini, dia menunggu di pelabuhan itu menantikan orang tuanya turun dari kapal pesiar tersebut yang mewah sekali. Dan dalam penantiannya dia melihat orang tua ini menunggu lama-lama. Lalu datanglah beberapa petugas membawa gotongan. Gotong seperti ada orang yang sudah sekarat, belum mati tapi sekarat. Dan kita tahu cerita ini bahwa akhirnya orang itu digotong dan anak itu melihat, loh ini orang tua saya. Kenapa dia sampai sekarat begini? Kenapa dia sampai sepertinya pingsan begini? Dan kita tahu ceritanya, petugas itu menceritakan semuanya dan akhirnya kita tahu bahwa
orang tua ini gak pernah tahu bahwa yang dipegang di tangannya, golden ticket itu, adalah bicara tentang semua akses di kapal itu kita bisa miliki, kita bisa dapatkan, dan kita bisa kenyang dengan semua yang ada di kapal itu. Hari itu orang tua ini dia benar-benar tidak tahu, dan dia mengalami yang namanya kolaps di kapal mewah, di kapal pesiar. Nah, saudara sekalian, ini bagian cerita firman Tuhan yang kita perlu mengerti. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya mereka nggak pernah mengerti jatah atau warisan atau hal-hal yang ilahi yang Tuhan mau berikan kepada hidup saudara dan saya. Namun kita sepertinya nggak tahu. Namun sepertinya kita nggak mengerti caranya. Namun sepertinya kita nggak mudeng, nggak mengerti. Ada hal-hal yang kita tahu bahwa itu adalah bagian dalam hidup kita yang harus kita miliki. Alkitab bilang anak-anak harus kenyang dahulu. Nah saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa mari sadari, waktu kita adalah anak-anak Tuhan, waktu kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita memiliki hak legal kerajaan surga. Alkitab bilang, all I have is yours. Apa yang aku punya, kata Bapa di surga, itu punyamu nak, gitu. Jangan seperti si sulung hari itu, dia tidak pernah mengerti jatah bagian dalam hidupnya. Nah, di kisah ini juga diceritakan tentang yang namanya perempuan itu, dia mendesak datang menyembah. Dia mendesak untuk yang namanya hari itu mungkin dia dibully, dia mungkin dicemooh, sepertinya ada perkataan kamu itu nggak layak gitu, nggak pantas diberikan makanan ini kepada anjing. Nggak apa-apa, aku anjing. Saudara, Alkitab bilang aku ini diutus hanya kepada domba yang hilang dari Israel. Ada batasan dari surga, ada batasan yang Bapa di surga tetapkan kepada Yesus hari itu, bahwa Yesus punya tugas hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Hanya kepada domba-domba. Di luar itu bukan tugas Yesus. Selama Yesus ada di muka bumi ini, harus melakukan mujizat keselamatan kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Nah, saudara tahu, waktu perempuan itu mendesak dan ujungnya dia menyembah kepada Yesus. Waktu perempuan itu mendesak dan dia tersungkur menyembah. Kita percaya setiap kali ada penyembahan yang lahir dari hati, yang mengingini dari hati, yang merindukan pribadi Tuhan, maka hari itu dalam garis batasan yang hari itu Tuhan sudah buat kepada perempuan ini, dari pihak Tuhan, Tuhan langgar, Tuhan cross the line. Tuhan mau tidak mau, dia harus tolong perempuan ini. Karena apa? Karena dia yang keluar dari hatinya adalah penyembahan. Karena yang keluar dari teriakannya, dari semua yang upaya yang dia kerjakan, dia menyembah. Dia memposisikan dirinya seperti anjing proskuneo, menjilat kaki tuannya. Hari itu Tuhan tidak mengalami yang namanya sesuatu yang dia tahu di hatinya itu ada getaran. Ada getaran yang Tuhan tidak bisa hentikan, yang mau tidak mau Tuhan harus tolong perempuan ini. Saudara sekalian, setiap kita tahu bahwa identitas kita adalah anak di hadapan Tuhan. Tetapi kita juga menjadi pribadi, anak yang tahu bagaimana cara menggerakkan kuasa, menggerakkan hati Tuhan lewat apa? Waktu kita datang menyembah. Garis yang dibuat dalam ketetapan surga, hari itu Yesus sendiri yang dia harus lakukan. Demi apa? Karena ada penyembahan yang lahir dari hati anak-anak Tuhan. Saya berdoa, mari jadi penyembah. Mari jadi anak yang tahu bahwa hidup kita ditebus dengan darah Yesus. Hidup kita punya yang namanya anugerah yang Tuhan mau nyatakan lawatan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.